Saudara-saudari serta jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukannya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membawakan hari ini tentang menjaga hati, di mana Amsal 4:2-3 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Bisa merasakan suka, bisa merasakan duka, dan juga serta hati inilah pula bisa menimbulkan niat jahat. Seperti kisah Kain dan Habel, di mana Kain iri terhadap Habel karena korban persembahannya tidak diterima, sedangkan Habel diterima. Begitu juga Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa menjaga hati itu bukan hanya hati ini yang dijaga, tapi hati yang dijaga itu adalah hati yang dijaga supaya tidak ada amarah, dendam, iri hati, bahkan kekecewaan. Karena untuk kekecewaan, iri hati itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga hati kita? Tidak lain adalah, pertama kita harus selalu membuka hati kita, mengundang Roh Kudus untuk hidup di dalam hidup kita. Sehingga yang dikatakan dalam kehidupan kita, mengapa harus kita mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Untuk Roh Kudus itu menjadi Tuan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu yang dikatakan Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi menjadikan Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kita, dalam hati kita, karena Roh Kudus adalah dia menghibur. Saat kita sedih, dia menghibur kita. Saat kita mungkin dalam keadaan kita marah, dia mengingatkan. Saat kita mungkin akan membuat sesuatu yang mungkin menyakitkan orang, kita diingatkan, janganlah membuat kejahatan, tetapi berbuatlah kebaikan. Kita selalu diingatkan. Sehingga hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Dan Roh Tuhan boleh terus kita membuka hati kita lebar-lebar untuk Roh Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan juga di Galatia 5:16 juga mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Karena kalau yang namanya menuruti daging, salah satunya itu iri hati, kekecewaan, itu merupakan sesuatu kedagingan. Apalagi yang namanya kepahitan, mementingkan diri sendiri. Makanya di Amsal 4:2-3 dikatakan, waspadalah karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Nah, di dalam kita kewaspadaan, apa yang harus kita lakukan kewaspadaan itu? Tidak lain adalah kedua, penyerahan hati kita kepada Tuhan. Yaitu dengan menyerahkan hati kepada Tuhan, kita mengizinkan untuk Tuhan memproses kita di dalam karakter kita. Karena sesuatu keprosesan untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan, ada yang namanya untuk kita dibentuk menjadi emas yang murni. Tidak gampang, karena kita diproses untuk kemurnian hati kita. Mungkin kita saat ini dalam tekanan, mungkin saat ini kita di dalam yang ditempa yang luar biasa karakter kita. Yang dulu kita pemarah, kita ditempa terus dengan melihat hal-hal yang mungkin menyakitkan, mungkin hal-hal yang membuat kita marah.
Tapi disitulah kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk Roh Kudus tetap bekerja untuk kita dapat yang melalui tekanan-tekanan itu seperti emas murni kita dibakar, dimurnikan. Sakit. Karena itu suatu proses untuk kita untuk menjadi karakter Kristus tertampak dalam hidup kita, terutama dalam cerminan hati kita yang keluar. Bahwa hidup kita, apalagi kita sebagai orang Kristen, bukan hanya predikat kita Kristen, tetapi ada roh Tuhan, ada yang namanya juga karakter Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Terutama juga ada kasih Tuhan yang tercermin di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita mengalami suatu goncangan atau kita mengalami suatu tekanan, kita itu bisa dapat melaluinya dengan diproses oleh Tuhan, bukan diproses karena ketidakbaikan atau sesuatu, tapi proses yang Tuhan berikan untuk kita menjadi emas yang murni. Sehingga kita jangan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, yang tidak mau diproses sehingga kita stagnasi. Hati kita tidak bisa melihat pandangan yang luas ke depan. Hati kita tidak bisa melihat apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa yang kita lakukan, kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hati saya yang mau, tapi Tuhan yang mau. Jangan kita sudah ditempa, sudah diproses, kita tidak mengerti, tetap kita memakai keegoan kita tetap memakai kepentingan diri kita. Padahal yang Tuhan mau, kita berserah hati kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi tekanan kita saat ini, apa yang menjadi proses dalam kehidupan kita, mungkin menyakitkan, ya menyakitkan. Tetapi ingat, disitulah proses di mana Tuhan sedang membentuk kita dan memurnikan hati kita. Nah, disitulah kita harus ingat, kita sebagai Kristen harus Kristen yang mencerminkan roh Allah ada dalam kehidupan kita dan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga orang tidak mencela Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kita memuliakan Tuhan. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Makanya jangan sampai kita lupa. Tekanan bukan karena kita tidak baik. Suatu tekanan adalah suatu proses untuk kita menjadi murni dan lebih baik. Hati yang berpaut kepada Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja. Jadinya jagalah hati kita senantiasa, karena dari sanalah keputusan-keputusan berasal. Jadi bukan hanya ucap, tetapi ucapan, perkataan, dan hati harus sinkron. Jangan kata manis, hatinya menusuk. Hatinya tidak baik. Nah, itu yang tidak boleh terjadi sebagai kita orang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.